Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ida Holida, calon guru penggerak Angkatan 10 SDN Duren 307, Jakarta Selatan. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita memerlukan pendekatan inquiry apresiatif, yakni pendekatan yang mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif dengan baik, maka langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan metode Bagja. Bagja B. Buat pertanyaan. Berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran. Memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi. Berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa keadaan telah terwujud. Kemudian J. Jabarkan aksi. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kemudian terakhir A. Atur eksekusi, membantu transformasi menjadi nyata. Visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan pribadi yang berakhlak mulia dan kreatif. Pada visi yang saya buat ini, saya akan menganalisis menggunakan alat yang disebut ATAP. A. Aset, T. Tantangan, A. Aksi, dan P. Pembelajaran. Aset yang ada di sekolah saya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kreativitas pada pembelajaran teknologi sederhana. Yang kedua, memiliki pembimbing yang menguasai kemampuan di bidang teknologi sederhana. Yang ketiga, memiliki anggaran yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi sederhana. Pada analisis tantangan, saya menganalisis tentang tingginya tantangan terhadap permainan gadget atau game online sehingga anak-anak lebih tertarik bermain game. Kurangnya kesadaran orang tua dalam membimbing anak di rumah sehingga anak bebas bermain game online. Kurangnya penguasaan teknologi bagi pendidik sehingga anak kurang tertarik dalam pembelajaran. Minimnya anggaran sekolah dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam hal pemanfaatan teknologi sederhana. Dari tantangan tersebut, aksi yang akan kami lakukan adalah menyusun program pembelajaran yang dapat mengembangkan kreativitas peserta didik melalui penggunaan media ajar berbasis teknologi sederhana, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk pembelajaran berbasis teknologi sederhana, dan melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran sebagai bahan evaluasi pembelajaran berbasis teknologi sederhana. Dan pembelajaran yang dapat diambil dari analisis penggunaan alat ATAP tersebut adalah tumbuhnya kreativitas anak dalam penggunaan teknologi sederhana. Dan prakarsa perubahan adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan akhlak yang baik dan kreativitas. Pada prakarsa perubahan tersebut, yang akan saya kembangkan adalah mengenai tentang kreativitas dengan menggunakan metode Bagja. Bagja B. Buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah,
Bagaimana mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi sederhana? Tindakan atau penyelidikan yang dapat saya lakukan adalah yang pertama, berdiskusi bersama rekan sejawat dan kepala sekolah dalam menentukan program yang dapat melatih kreativitas peserta didik dalam pemanfaatan teknologi sederhana. Yang kedua, mencari referensi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas peserta didik dalam pemanfaatan teknologi sederhana di kelas. Ambil pelajaran. Pada pertanyaannya, nomor 1, siapakah guru di sekolah yang pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik dengan memanfaatkan teknologi sederhana dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Pertanyaan kedua, aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik dalam menggunakan teknologi sederhana? Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik dalam pemanfaatan teknologi sederhana? Adapun tindakan atau penyelidikan, yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik melalui wawancara atau studi kasus. Yang kedua, melakukan wawancara atau pengalaman atau pendapat terhadap guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua. G. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan dapat meningkatkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi sederhana yang baik dan dapat berjalan dengan baik? Bagaimana perasaan saya saat membayangkan dapat meningkatkan kreativitas peserta didik dalam pemanfaatan teknologi sederhana dapat berjalan dengan baik? Yang ketiga, apa saja hal-hal baru yang dapat dilakukan? Tindakan penyelidikan adalah membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Adapun jabarkan rencana, pertanyaannya adalah, apa langkah paling sederhana untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi sederhana peserta didik? Yang kedua, apa langkah terobosan yang dapat dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Adapun tindakan atau penyelidikannya adalah membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama peserta didik tentang A. Apa saja sikap atau pola pikir yang menunjukkan keaktifan? B. Apa saja produk yang dapat menunjukkan pemahaman mereka atas materi yang telah dibahas? Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas pemanfaatan teknologi sederhana peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya, mengajak rekan guru, sejawat lainnya dan kepala sekolah untuk mengobservasi kelas saya. Saya Ida Holida mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.